Dalam wawancara tersebut TGB mengatakan peristiwa ini sudah lama sebenarnya terjadi di masyarakat, dan masyarakat itu keberatan dengan konten-konten yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap minoritas di sana, atau mungkin sering disebut istilah Wahabi. Dan ini katanya sudah lama. Dan beliau mengatakan pada saat itu dan menganjurkan kepada semua pihak, ya, supaya di saat menyampaikan sesuatu hendaklah menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, menenteramkan, jangan sampai ada unsur merendahkan. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat beliau yang mengatakan jangan sampai ada unsur merendahkan. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi, apakah di saat menyampaikan sesuatu yang berbeda pandangan dengan kita dan disertai dengan dalil-dalil itu dianggap merendahkan atau tidak? Karena setahu saya Wahabi itu memang mengkritik baik itu tradisi atau budaya-budaya yang sudah ada, dan mereka sertai dengan dalil-dalil, disertai dengan Al-Quran, disertai dengan hadis. Nah, oleh sebab itu cara yang paling bijak itu juga adalah bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh mereka itu. Hendaklah juga menyampaikan dalil-dalil yang bisa membantah, atau paling tidak kekuatan dalil kita itu sama dengan dalil yang disampaikan oleh mereka. Karena tidak bisa untuk di stop orang untuk menghentikan sesuatu yang dia anggap itu tidak baik, kemudian dia tidak menyampaikannya. Karena mereka yang menyampaikan itu dasarnya itu adalah justru amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, oleh sebab itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tugasnya adalah apa? Menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada masyarakat kita yang melakukan tradisi atau budaya itu, atau mungkin dianggap ibadah itu, bahwa apa yang dilakukan itu bukan termasuk mungkar, bukan termasuk wahsya. Misalnya yang ditentang oleh mereka itu adalah tentang ziarah kubur, walaupun sebenarnya bukan perkara ziarah kuburnya saja. Yang dipermasalahkan oleh mereka itu bukan perkara semata-mata ziarah kubur. Karena kalau ziarah kubur tidak mungkin kita di Madinah di makam Baqi itu selalu ziarah ke sana. Dan dalilnya jelas. Nahaitukum an ziyaratil qabri, kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, nah sekarang ziarahi. Dan hadis juga jelas mengatakan wazuru, silakan ziarah kalian al-kubur, kubur. Kenapa? Fa inna ziyaratal qabri, karena ziarah kubur itu adalah tuzakkirukumul maut, tuzakkirukumul akhirah, bisa mengingatkan kalian untuk mengingat mati, untuk mengingat akhirat, sehingga hidup kita ini jauh lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Ini bukan permasalahan ziarah kuburnya saja, tapi yang jadi permasalahan yang kemarin dibahas oleh Ustadz MQ itu adalah tusyaddur rihal li ziyaratil qabrinya, yaitu ziarah kubur dengan cara musafir atau musafir untuk ziarah kubur. Itu yang jadi permasalahannya. Dan mungkin yang dipermasalahkan itu adalah cara-cara mereka di saat ziarah kubur, terutama sekali orang-orang yang awam. Di saat dia pergi ziarah kubur di sana, ya ada yang kadang-kadang ngikat apa? Misalnya di makam Luang Baluk dia ikat itu bunut itu apanya namanya itu? Tali-tali bulu bunut apa? Kan itu ada kayak akar-akar itu diikat. Terus dia mengatakan nanti kalau saya, itu yang dipermasalahkan oleh mereka. Sekali lagi saya tidak membela kelompok ini. Saya ingin menjelaskan bahwa ya, yang dipermasalahkan oleh mereka bukan hanya sekedar ziarah kuburnya saja,
Nah, oleh sebab itu, ya, saya kira yang paling bijak adalah bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara apalagi membakar. Innallaha rafiqun, Allah itu rafiq, Allah itu maha lembut, lemah lembut. Wa yuhibbur rifqa, Allah itu sangat senang untuk melakukan sesuatu dengan secara lemah lembut. Ini hadis ini bisa kritikan kepada keduanya, kritikan kepada yang menyampaikan sesuatu itu hendaknya dengan secara lemah lembut, dan kritikan juga yang terhadap orang yang memprotes atau orang yang merasa ditegur, orang yang merasa disalahkan, hendaklah juga menyampaikan juga secara rifqa, atau balaslah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau mereka pakai opini, ya pakai opini lagi. Jangan orang pakai opini atau jangan orang pakai dalil, kemudian kita itu main jotos-jotosan. Ada apalagi membakar. Wah, itu udah jelas. Ya, di video yang sebelumnya, ya, tidak boleh seperti itu. Bahkan itu dalam perang. Di antaranya yang tidak boleh adalah qat'ul asjar, memotong pohon, apalagi tahrikul asjar, membakar pohon, apalagi yang dibakar pondok pesantren. Saya kira cara-cara yang seperti ini ya perlu kita pikirkan dan pertimbangkan juga. Nah, sekali lagi saya lebih setuju hendaknya tokoh masyarakat, tokoh agama yang merasa disalahkan misalnya, atau dianggap tradisi atau budaya yang sudah mengakar, yang sudah dia lakukan itu, hendaklah dia menyampaikan lagi dalil-dalilnya, supaya masyarakat kita yang melakukan budaya tradisi yang sudah lama itu melakukannya secara tenang, walaupun ditegur, walaupun dikritik oleh orang lain. Gimana? Supaya menjelaskan kepada mereka dalil-dalil mereka. Dan andai kata mereka ketemu misalnya sama hal-hal yang tidak sepaham, dia juga bisa mengungkapkan dalilnya. Bukan artinya saling menghantam. Ya mungkin sekedar itu, ya, komentar saya terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya sangat setuju kepada beliau supaya ya di saat menyampaikan, kemudian di saat beraksi atau bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh orang itu adalah hendaklah mengamalkan hadis innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiq, Allah itu maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai yang namanya ar-rifqa, mencintai namanya kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi, dan Allah akan memberikan sesuatu yang dilakukan dengan secara lemah lembut. Ma la yu'ti 'alal unfi, sesuatu yang tidak diberikan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan secara kasar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di saat bertindak, di saat melakukan sesuatu, di saat kita mengucapkan sesuatu, hendaklah fakir qabla an taf'al wa fakir qabla an taqul, yaitu berpikir sebelum kita melakukan, sebelum kita bertindak, berpikir sebelum mengucapkan. Dan mudah-mudahan kita selalu mengedepankan akal kita, mengedepankan pikiran dibandingkan dengan mengedepankan hawa nafsu. Walawit tabal haqqu ahwa'hum la fasadatis samawati. Kenapa? Karena kalau kebenaran itu akan mengikuti yang namanya hawa nafsu, niscaya nanti dunia ini akan hancur binasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.